Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan kami Mufidatul Khairah NIM U 2019-1079. Kali ini kami akan sedikit menjelaskan mengenai sintaksis bahasa Arab dalam Al-Quran. Untuk penjelasan lebih lanjut silahkan simak video berikutnya. Untuk pengertian sintaksis sendiri secara etimologis, kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata yaitu san dan tatein. Kata ini kemudian diserap oleh bahasa Inggris menjadi kalimat sintak dengan arti ilmu kalimat. Dalam bahasa Indonesia sendiri disebut sintaksis, yang juga diduga kuat diserap dari bahasa Inggris dengan arti cabang linguistik yang mempelajari susunan kalimat dan bagian-bagiannya, atau singkatannya disebut ilmu tata kalimat. San artinya dengan, tatein artinya menempatkan. Kemudian, sintaksis bahasa Arab sendiri bisa dikatakan sebagai kajian ilmu nahwu. Sintaksis bahasa Arab memiliki fungsi-fungsi diantaranya yaitu al-marfu'at, al-mansubat, al-majrurat, dan at-tawabi'. Penjelasan singkat mengenai fungsi-fungsi sintaksis bahasa Arab diantaranya yaitu al-marfu'at. Yang pertama, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan al-marfu'at adalah fungsi-fungsi sintaksis bahasa Arab di mana baris atau syakal akhir setiap fungsi-fungsi tersebut beri'rab rafa. Apa saja yang beri'rab rafa? Itu ada 6, yaitu yang pertama isim kana, kedua khobar inna, ketiga mubtada, keempat khobar, yang kelima fa'il, yang keenam adalah naibul fa'il. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua itu al-mansubat. Al-mansubat itu fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab di mana baris atau syakal akhir setiap fungsi-fungsi tersebut beri'rab nasab. Di antaranya yang beri'rab nasab itu adalah khabar kana, isim inna, maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fi, al-hal, tamyiz, dan yang terakhir adalah istitsna. Kemudian yang fungsi yang ketiga yaitu al-majrurat. Di sini yang dimaksud al-majrurat adalah fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab di mana baris atau syakal akhir setiap fungsi-fungsi tersebut beri'rab jar. Yang dimaksud beri'rab jar apa saja? Itu ada 2. Di antaranya al-majrur bihurufil jarri dan al-majrur bil idhofah. Kemudian yang terakhir at-tawabi'. Pada asalnya at-tawabi' bukanlah termasuk fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab karena posisinya dalam kalimat hanya mengikuti salah satu fungsi-fungsi sintaksis tersebut. Yang dimaksud tersebut itu 3, yaitu al-marfu'at, al-mansubat, al-majrurat. Jadi at-tawabi ini i'rabnya mengikuti al-marfu'at, al-mansubat, al-majrurat. Fungsi yang dimaksud at-tawabi diantaranya na'at, ataf, taukid, dan badal. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah masing-masing i'rab fungsi di atas hanya satu bentuk? Tidak. Karena i'rab memiliki fungsi di antaranya yaitu yang pertama i'rab rafa itu ada 4 macam, yaitu dhamma, wawu, alif, nun, dan diantaranya memiliki beberapa tempat. Contohnya yang pertama dhamma itu ada di 4 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim,
fi'il mudhari', lam tasil bi syai'in. Kemudian wawu itu ada di dua tempat, yaitu jamak mudzakkar salim asmaul khamsah, dan yang ketiga adalah alif, ada di satu tempat yaitu isim tathniyah. Yang keempat adalah nun, itu bertempat di af'alul khamsah. Kemudian yang kedua adalah i'rab nasab. I'rab nasab itu ada di 5 tempat. Yang pertama yaitu fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang keempat ya, yang kelima hadfun nun. Kemudian i'rab khafat itu ada di 3 tempat. Yang pertama yaitu kasroh, yang kedua di ya, dan yang ketiga adalah fathah. Kita langsung ke contoh sintaksis bahasa Arab dalam Al-Quran di ayat lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, jadi di situ kajian ilmu nahwunya yang pertama yaitu lafadz lahu. Lahu di situ kedudukannya sebagai jar majrur dan khabar muqaddam. Kenapa kok dinamakan jar majrur? Karena di situ ada huruf la, itu li termasuk huruf jar. Kemudian jika ada domir atau kata setelah huruf jar itu termasuk majrur dan disebut susunan jar majrur. Kemudian lahu di sini juga kedudukannya sebagai khabar muqaddam, di mana khabar yang mendahului mubtada disebut khabar muqaddam. Kemudian huruf ma di situ kedudukannya sebagai mubtada muakhar. Jadi ketika kita memaknai lafadz lahu, iku, kemudian ma utawi begitu. Dan lafadz fis samawati di situ termasuk susunan jar majrur juga, karena di situ ada huruf fi yang termasuk huruf jar. As-samawati itu kedudukannya sebagai majrur dan i'rabnya i'rab jar karena kedudukannya sebagai majrur dan termasuk susunan jar majrur. Kemudian fil ardi di situ susunannya juga termasuk jar majrur dan i'rabnya i'rab jar karena ardi itu i'rabnya mengikuti huruf jar dan disebut susunan jar majrur. Itu saja penjelasan dari kami. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.